Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Distia Selviana dengan NIM 710114200096 dari Rombel Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Ya, yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kelebihan, yang ketiga ada kelemahan, yang keempat ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang kelima adalah pengaplikasian metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan dalam materi pelajaran administrasi perkantoran. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pembahasan berikut ini. Nah, apa sih itu pengertian dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, metode pembelajaran reciprocal teaching merupakan suatu metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Anna Marie Palliser dan Anna Brown yang bertujuan untuk mengajarkan kepada peserta didik mengenai strategi kognitif serta membantu peserta didik dalam memahami suatu bacaan. Nah, di mana metode pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk menjadi tutor teman sebaya. Nah, yang mana tutor teman sebaya ini nantinya akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau akan dikelompokkan secara berpasangan. Kemudian nantinya perwakilan peserta didik akan menjadi tutor teman sebaya, sama seperti halnya yang dilakukan oleh seorang guru saat memberikan materi pembelajaran di dalam kelas. Di mana metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini mendorong peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri, belajar secara kreatif, serta aktif dalam pembelajaran. Dalam beberapa metode pembelajaran tentunya memiliki masing-masing kelebihan dan kelemahan. Nah, lalu apa saja kelebihan serta kelemahan dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini? Untuk kelebihan dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini, yang pertama adalah untuk mengembangkan kreativitas dari peserta didik. Nah, untuk yang kedua yaitu memupuk rasa kerjasama di antara peserta didik. Yang ketiga, untuk menumbuhkan bakat dari peserta didik dalam berbicara di depan banyak orang, serta untuk mengembangkan sikap-sikap yang positif. Yang keempat, peserta didik lebih memperhatikan materi pembelajaran karena mereka menghayatinya secara sendiri. Yang kelima, dapat melatih peserta didik dalam menganalisa suatu permasalahan dan dapat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Yang keenam, akan menumbuhkan sikap menghargai peserta didik kepada seorang guru dikarenakan pada hal ini nantinya peserta didik akan merasakan bagaimana perasaan seorang guru dalam mengadakan suatu pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya adalah kelemahan dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Yang pertama, kurangnya kesungguhan dari peserta didik yang berperan sebagai guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, biasanya dalam hal ini peserta didik menertawakan peserta didik lain yang menjadi tutor atau guru dalam menjelaskan materi. Nah, hal ini akan menyebabkan rusaknya suasana dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya perhatian atau fokus peserta didik dalam pelajaran, di mana peserta didik lainnya biasanya hanya mengamati gerak-gerik dari peserta didik yang menjadi tutor dalam pembelajaran tersebut. Baik, dari penjelasan tersebut mengenai kelemahan dari metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini adalah menuntut para peserta didik untuk menjadi tutor teman sebaya atau untuk berperan menjadi seorang guru. Nah,
di mana sebagian dari peserta didik ini akan tampil kurang maksimal, yaitu mereka akan tidak percaya diri dalam berbicara di depan teman-temannya dalam menjelaskan materi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pembelajaran dalam metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Adapun beberapa langkah-langkah metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan ini yaitu meliputi yang pertama, guru harus menyiapkan materi yang akan digunakan pada metode reciprocal teaching berpasangan ini, di mana nantinya materi tersebut akan dijelaskan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik harus mendiskusikan materi tersebut dengan kelompoknya atau pasangan kelompok masing-masing. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan terkait dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang keempat, guru akan menunjuk salah satu perwakilan peserta didik dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, yang kelima ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang sulit untuk dipecahkan dalam kelompok mereka. Dalam hal ini, guru juga berkesempatan untuk melakukan tanya jawab kepada para peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, peserta didik akan mendapatkan tugas soal latihan secara individu yang akan mengacu kepada kemampuan mereka dalam memprediksi pengembangan materi tersebut. Yang ketujuh, peserta didik diminta untuk dapat menyimpulkan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, berikut adalah beberapa langkah dalam metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Nah, untuk pemahaman lebih dalam, mari kita saksikan pengaplikasian metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan dalam mata pelajaran administrasi perkantoran. Pada tahap pertama, guru akan menyiapkan materi terkait dengan komunikasi perkantoran yang akan digunakan dalam metode pembelajaran reciprocal teaching berpasangan. Kemudian, dalam materi komunikasi perkantoran tersebut, guru akan menjelaskan terkait dengan pengertian serta jenis-jenis atau bentuk komunikasi. Kemudian, pada tahap selanjutnya, setelah materi komunikasi perkantoran dijelaskan oleh guru, kemudian peserta didik akan mendiskusikan materi komunikasi perkantoran tersebut bersama dengan pasangan kelompoknya. Setelah melakukan diskusi, peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan terkait dengan materi komunikasi perkantoran yang sedang dipelajari. Pada tahap selanjutnya, setelah melakukan diskusi, guru akan menunjuk salah satu peserta didik sebagai wakil dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Tahapan selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang masih dianggap sulit sehingga tidak dapat dipecahkan dalam kelompoknya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang masih dianggap sulit. Kemudian, pada tahapan selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan tugas soal latihan secara individual. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memprediksi pengembangan materi komunikasi perkantoran. Tahapan selanjutnya, peserta didik diminta untuk dapat menyimpulkan materi komunikasi perkantoran yang sedang dipelajari.